A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalam wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, satu-satunya zat yang layak dipuji. Karena segala pujian, segala kebaikan pasti berasal dari Allah. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang pandai bersyukur, sehingga Allah tambahkan terus nikmatnya dan menambah keimanan kita. Semoga Allah berkahi majelis ini, amin ya rabbal alamin. Dan salawat salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita semua jadi umat-umatnya yang layak mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Kita bisa kumpul lagi di sini. Terima kasih merelakan waktunya, kesempatannya. Demi Allah, sebetulnya yang butuh terhadap majelis ini adalah sayanya. Karena mudah-mudahan ketika ini jadi kebaikan, lalu ada yang mengamalkan, lumayan bisa ngurangin banyaknya dosa. Ya, alhamdulillah. Ini enakan bareng ya di bawah. Ini kalau tadi saya nurut duduk di atas, kalau ada zamannya Imam Ahmad bin Hambal saya dimarahin. Ya, ada sedikit kisah tentang beliau ketika ia melihat muridnya sedang mengajar, lalu menurut beliau ada sesuatu yang tidak kurang layak untuk dilakukan. Maka cara beliau menegur itu datang jam 3 subuh ke rumah si muridnya. Ya. Diketok, udah hening, dan ketika diketok pun ditanya oleh muridnya dari dalam rumahnya, siapa itu? Maka beliau menjawab, Ibn Hambal, ya. Tidak menyebut gurumu, tidak menyebut gelarnya, walaupun gelarnya juga dari orang ya, tapi menyebut namanya Ibn Hambal. Maka langsung berapi adabnya seorang muridnya ini pun, bertemu guru serapih mungkin, sebaik mungkin penampilannya untuk menghormati beliau. Ketika dibuka, diizinkan masuk. Ketika masuk pun langsung menyampaikan ke intinya tentang apa yang mau disampaikan, dan itu pelan-pelan berbisik, nggak ada orang padahal siapa-siapa. Imam Ahmadnya memang langsung tahu bahwa muridnya yang ini tuh emang setidaknya dia pasti akan bangun tahajud, ya. Sedangkan Imam Ahmadnya sendiri kita tahu dari manaqib yang ditulis oleh anaknya, setiap malam tahajudnya 300 rakaat, ya. Insyaallah mampir, lalu bertemu dengan muridnya, ternyata dia beritahu tentang tadi siang itu pun sambil berbisik. Tadi aku melihat engkau mengajar duduk di bawah pohon, sedangkan murid-muridmu di belakangnya pohon, kan pohonnya tidak terlalu luas ya. Jadi kepanasan, sedangkan itu majelisnya diadakan siang hari, bolong dan outdoor, ya. Maka janganlah dilakukan seperti itu. Kalau muridmu kepanasan, kamu pun harus kepanasan. Kalau misalkan kamunya adem, maka semuanya juga harus adem secara istilahnya seperti itu, ya. Lalu beres menyampaikan, maka izin langsung melanjutkan perjalanan pulang lagi, dan tidak ada yang tahu lagi tentang itu. Dan masya Allah, itu benar-benar menghujam ya ke hati muridnya sendiri. Makanya aduh, kalau duduk di atas insya Allah. Ya, itu pembuka ya sedikit. Kita alhamdulillah masih melanjutkan dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini masih di bab sabar terakhir, ya. Hadis yang terakhir adalah tentang Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah sekali-kali salah seorang kamu mengharapkan kematian karena satu musibah yang menimpanya, ya. Tidak boleh minta pengen mati. Tapi kalau emang benar-benar nggak kuat, jika dia harus melakukan, maka ucapkanlah, ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik untukku. Muttafaqun alaih. Apa muttafaqun alaih? Bukhari Muslim, ya. Atau kadang kalau di belajar ilmu hadis disebutnya kadang rawahu syaikhon,
Ya, diriwayatkan oleh Syaikhon, dua orang syekh di dalam ilmu hadis yang paling kuat periwayatannya adalah Bukhari Muslim. Jadi itu istilah-istilah lain di dalam ilmu hadis ya. Kita lanjut hadis selanjutnya. Ya, ini juga agak panjang. Kita ambil hikmahnya. Dari Abdullah Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu an, dia berkata, yang artinya, kami mengadu kepada Rasulullah SAW. Ketika itu beliau berbantalkan kain burdoh milik beliau di naungan Ka'bah. Ya, lagi duduk atau bersandar dengan kain burdoh selimut berbulu begitu, ya. Ngampar ya, dan seperti kita tahu, seperti tawadunya Rasulullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun juga ketika pernah dicari oleh raja dari negeri tetangga, ternyata ditunjukkan oleh orang-orang muslim diantar, taunya kalau di zaman sekarang mah lagi tiduran di emperan, di trotoar ya, sedangkan beliau kala itu adalah Amirul Mukminin, presiden istilahnya ya, tapi lagi tidur siang benar-benar di emperan trotoar ya. Rasulullah pun begitu, maka berkata orang yang baru masuk Islam ketika itu ya, jadi keimanannya belum teruji seperti sahabat-sahabat yang awal, bertanya kepada Rasulullah, tidakkah Anda memohon pertolongan? Tidakkah Anda berdoa untuk kami? Jadi ngelihat Rasulullah lagi diam nyandar tuh, ditanya sama dia gatel, apakah kamu mendoakan kita gitu ya, untuk kami? Maka Rasulullah menjawab, sungguh telah ada pada umat sebelum kamu seseorang yang ditangkap, lalu dibuatkan untuknya lubang galian di tanah, lalu dia dimasukkan ke dalam tanah tersebut, dilemparkan di dalamnya, lalu dihadirkanlah gergaji, lalu gergaji itu diletakkan di atas kepalanya dan dia dibelah jadi dua bagian, dan disisir dengan sisir besi apa yang sebelum daging dan tulangnya, dipisahkan daging dan tulangnya. Ternyata hal tersebut tidak bisa menghalang-halanginya dari agamanya. Demi Allah, Allah pasti menyempurnakan agama ini hingga seorang pengendara berjalan dari Khan'a ke Hadramaut tidak merasa takut kecuali kepada Allah dari serigala atas kambing-kambingnya, akan tetapi kamu tergesa-gesa, tidak sabaran. Riwayat Bukhari Muslim ya. Ini tentang Rasulullah melihat bahwa orang ini ya, dia tidak sabar dalam menghadapi sulitnya kaum muslimin ketika itu ya. Maka Rasulullah yang kita tahu ya, perjalanan Isra Mi'raj itu kan beliau bertemu dengan para nabi-nabi yang lain ya. Dan ada riwayat-riwayat yang lain juga yang menjelaskan bahwa Rasulullah diperlihatkan sedikit tentang apa siksaan-siksaan yang akan diterima di neraka ya. Seperti ada orang yang mencakar-cakar tubuhnya sendiri, ternyata itu mereka orang yang suka fitnah, suka gibah dan segala macamnya. Nah, maka ternyata dengan ilmunya Rasulullah diberitahukan bahwa sebelum kalian, jadi intinya kalian tuh masih nothing ujiannya dulu. Dan kita ini masih di bab yang sama tentang pemuda kemarin yang dia disuruh berguru ke ahli sihir, ternyata dia malah dapat guru seorang muslim yang taat, yang dia benar-benar rela hingga dirinya nyawanya mati asal demi mentauhidkan seorang raja dan seluruh warganya ya, di pertemuan yang pekan lalu. Dan ini pun dijelaskan lagi bahwa sesungguhnya kamu itu tergesa-gesa, tidak sabaran ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi bisa itu karena entah hatinya masih terpaut sangat kepada dunia, makanya patokan kebahagiaannya disandarkan pada kebahagiaan dirinya, antara keinginannya terkabul atau tidak ya. Kadang orang itu dia bisa ngerasa dirinya nggak bahagia cuman karena keinginannya nggak terkabul ya. Ada orang yang pengen tampan, lalu ketika akhirnya dia udah pakai skincare segala macam, akhwat juga misalnya, muncul jerawat satu, menderita tuh orang. Padahal jantungnya sehat, lambungnya sehat, parunya sehat, ya. Jadi hanya karena keinginan tidak tercapai, maka dia menjudge bahwa dirinya tidak bahagia. Makanya nggak heran ketika kita ketemu, ada kok konglomerat yang bilangnya stres terus, ada kok orang yang terkenal tapi menderita terus karena memang ya yang dituhankan adalah Allah. Sederhananya, ketika hati itu sandarannya atau tujuannya masih belum kepada Allah, maka celah untuk bisa menderitanya itu mudah banget ya. Karena kalau mau dibandingkan lagi dengan Rasulullah, nabi-nabi sebelumnya, atau jangan Rasul lah ya. Kadang orang soalnya kalau cerita Rasulullah, mereka mah spesial dah Rasul, tapi banyak yang orang-orang setelahnya yang juga hidupnya jauh lebih sulit, pahala lebih banyak, dosa lebih sedikit, ujian tapi lebih parah daripada kitanya, tapi kok nggak ngeluh, nggak marah dengan kenyataan
Karena benar-benar sadar, oh ini tuh memang tempat aku mencari ladang, dunia teh benar-benar ladang. Untuk apa? Ngumpulin hasil panennya, baik itu pahala, penggugur dosa, sehingga nanti mau tidak mau, suka tidak suka harus ngadep Allah ketika wafat, ya sudah udah bawa bekal. Jadi dunia teh benar-benar kayak cuman pemberhentian sementara yang di situ transit, atau kita ibarat kadang suka pakai analogi, kita lagi di rest area ya. Bayangin kalau di rest areanya ada tulisan yang telah dibeli di rest area ini tidak boleh dibawa pulang, harus dihabiskan di sini. Tadinya kita udah beli Indomie sekardus buat dibawa pulang, nggak jadi. Udah dimakan di sini, apakah dia akan jadi beli sekardus? Ngapain? Nggak bisa dibawa pulang soalnya. Kita boleh ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, ya. Kita boleh nabung emas sebanyak-banyaknya, tapi kita juga tahu itu nggak bisa dibawa. Apalagi tentang hisab ya. Misal di sini ada yang nabung sampai 1 miliar. Ya. Setelah kumpul 1 miliar, rencananya pengen beli rumah atau pengen jalan-jalan ke luar negeri atau pengen ngapain lah ya. Meninggal duluan sebelum akhirnya kepake itu duitnya. Maka ketika meninggal, duitnya buat siapa? Waris, ya. Tapi yang ditanya oleh Allah adalah nominal jumlah tabungan dia ya. Belum sempat dia pakai, mungkin pun akan berkata, ya Allah nggak sempat dipakai, ya. Kalau misal dijawab di saat itu pun kita nggak bisa bohong. Ya Allah itu kan nabung buat nanti, emang pengen wakaf, cenah misal ya. Yang mana mungkin dibohongin atau Allah ya di hari itu mah alimum bidzati sudur, mengetahui isi hati. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimum bidzati sudur. Ada apa ya? Surat apa itu? Yang dibaca sebelum tidur tiap hari. Mau ayat ke? Ya, 13 tepatnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita lanjut ya. Masya Allah. Kita ambil hikmah-hikmah dari kitab ini. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, dia menyegerakan hukuman untuknya di dunia. Ya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan, dia menahan darinya hukuman karena dosanya hingga dia menunaikannya pada hari kiamat. Ya. Jadi ketika kita tahu kita punya salah ya, ternyata adalah berupa kebaikan. Kalau misalkan Allah izinkan ke dosa-dosa kita tersebut itu dibersihkan ketika waktu masih di dunia. Sedangkan sebaliknya, kalau ditunda, enggak, gua nggak sholat juga tetap kaya. Enggak, gua nggak pernah sedekah juga tetap kaya. Ya kan, alhamdulillah. Itu ditunda, apalagi mending itu mah ya. Ada lagi yang jelas-jelasan, enggak, saya tiap hari minum khamar juga tapi masih bisnis lancar terus. Ya, alhamdulillah. Karena toh memang tidak ada artinya, kita pernah bahas, dunia dan seluruh isinya di hadapan Allah tidak lebih dari seperti sayap nyamuk. Ya. Kalau senilai dengan sayap nyamuk aja, maka orang kafir dikasih minum juga Allah nggak akan ridho. Saking dunia tuh nothing bagi Allah, lu mau maksiat kek, nyembah berhala kek, makan tuh harta, karena nggak ada artinya itu. Ya. Makanya kalau misalkan kita ngebayangin, berarti kalau nyampe surga lebih nikmat dari itu ya. Lalu kita ngebayangin nikmatnya di sana tuh juga dengan harta, juga dengan nanti bisa hidup seperti foya-foya di dunia. Maka jikapun itu bisa dimiliki di surga sana, maka itu pasti adalah yang nikmat paling rendahnya. Ya. Karena dikabarkan bahwa nikmat surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, belum pernah dirasa. Jadi kalau kita masih sanggup ngebayangin, entah saya punya istana segede gini, nanti saya punya gini, kalau masih bisa dibayangin, maka fix itu bukan surga. Surga pasti bakal jauh lebih nikmat daripada itu semua, ya, Masya Allah. Dan para Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat dari kaum salafus solih juga menyebutkan bahwa ternyata yang disebut nikmat paling besar di surga menurut mereka adalah diizinkan bisa melihat wajahnya Allah, ya, Masya Allah. Lebih nikmat bagi mereka itu lebih nikmat daripada diberikan segala macam apapun yang kita senangi di dunia, ya. Dan bismillah kok, berarti kalau kita misalkan pengen duha buat ngarep rezeki itu salah ya? Tidak salah. Tapi bismillah ketika kita istiqomah lama-lama
Kita nggak tertarik sendiri dengan itu. Lama-lama jadi jor-joran sedekah teh, karena udah mulai nggak cinta sama harta. Bagi dia, ketika makin banyak dia sedekah, justru sama aja kayak lagi nabung sebanyak-banyaknya untuk nanti di kehidupan selanjutnya. Ya, jadi sebetulnya dia nggak ngerasa sedekah, nggak ngerasa kehilangan, dia cuma ngerasa transfer dari rekening dunia ke rekening alam setelah dunia. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Lanjutannya, dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya besarnya balasan pahala ikut pada besarnya bala cobaan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila dia mencintai satu kaum, pasti dia menguji mereka. Maka barang siapa ridha, baginya adalah ridha Allah. Dan barang siapa murka, baginya adalah murka Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dia berkata hadis hasan. Ya. Jadi ternyata malah diuji ya. Al-Ankabut juga menyebutkan di ayat keduanya. Gimana teh? Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuhtanun, ya, bahwa jangan kalian mengaku sudah beriman lalu kalian tidak akan diuji, ya. Walau jadi ini pun benar-benar sekali lagi menegaskan bahwa ketika ada yang berkata atau mungkin kita pun sempat berpikir, ih, buat apa sholat itu yang pada sholat hidupnya ternyata masih lapar. Sembil ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ini selanjutnya ada hadis tentang Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Udah pernah dengar kisahnya? Yang sambil dibahas berarti ya. Ini ada dua hadis, yang Bukhari-nya ditulis, yang Muslimnya juga ditulis. Cukup panjang. Yang ketika itu anaknya Abu Thalhah radhiyallahu an meninggal, wafat. Maka istrinya menyembunyikannya dulu ya, diumpetin dulu. Ya. Ketika Abu Thalhahnya pulang, bertanyakan ke si ibunya, ke istrinya, apa yang dilakukan oleh anak kita? Maka Ummu Sulaimnya, ibunya menjawab, dia lebih tenang daripada sebelumnya. Iya ya, nggak mungkin lebih tenang daripada ketika sudah mati. Udah nggak bernapas lagi, udah nggak akan nangis lagi. Bisa gitu ya, kepikiran ya mereka itu, Masya Allah. Maka Ummu Sulaim segera menghidangkan makan malam untuknya. Dia pun menikmati makan malam. Lalu izin mereka berhubungan suami istri, ya. Lalu ternyata disampaikan, ini kalau dari riwayat Muslimnya, istrinya berkata kepada Abu Thalhah, "Hai Abu Thalhah," berkata yang artinya, "Hai Abu Thalhah, beritahukan kepada saya bagaimana seandainya kalau ada yang meminjamkan barang atau kepemilikan mereka kepada satu keluarga, ya. Kita nih misal keluarga nih dipinjemin barang oleh seseorang atau suatu kaum. Lalu yang meminjamkan mengambil lagi barang titipannya. Apakah kita layak marah? Enggak ya, karena punya dia. Punten nitip handphone, habis pipis saya ambil lagi, marah nggak? Enak aja kok, ini punya saya. Nggak bisa ya, seperti itu. Ya. Nggak bisa begitu. Maka ya, maka Abu Thalhah menjawab, ya, tidak. Maka Ummu Sulaim berkata, harapkanlah pahala dari putramu, karena ternyata disampaikan anaknya sudah wafat, sudah meninggal. Maka diriwayatkan Abu Thalhah, kalau menurut riwayat Muslim, beliau marah kepada istrinya lalu bercerita kepada Rasulullah. Dan begitu diceritakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah menanya kepada Abu Thalhah, apakah kalian di malam itu berhubungan? Maka jika dijawabkan iya, maka didoakan oleh Rasulullah supaya dianugerahi, ya Allah berkahilah untuk mereka berdua. Maka akhirnya istrinya ternyata hamil dari hubungan itu dan lahir seorang bayi laki-laki, dan akhirnya bahkan anak ini ditahniknya oleh Rasulullah, ya, ditahniknya oleh Rasulullah dan diberi nama Abdullah, hamba Allah. Masya Allah. Jadi ini salah satu adab tenangnya seorang pasangan ketika menghadapi masalah, ya. Jadi benar-benar dengan iman itu akan menjadi tahu bahwa oh, marah itu tidak menyelesaikan masalah. Maka ketika tahu marah itu lebih banyak mudorotnya, tidak memilih untuk marah dan benar-benar dibahagiakan dulu suaminya sampai udah benar-benar kelihatan senang, puas, maka barulah disampaikan berita buruknya. Jangan sampai nanti ada yang di sini pulang ketemu pasangannya terus tahu-tahu belum apa-apa langsung, mana nih gas habis, duit. Ya. Insya Allah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sambil lanjut. Nah, ini yang ini singkat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bukanlah orang kuat itu karena selalu menang gulat atau menang pertarungan, akan tetapi orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Masya Allah ya. Dan ini riwayat yang dari Mu'az bin Anasnya mirip, bahwasanya Nabi SAW bersabda yang artinya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak hari. Kesini atuh. Ya. Ya, dari Mu'az bin Anasnya menjelaskan bahwa bahwasanya Nabi SAW bersabda yang artinya barang siapa meredam amarah padahal dia mampu melampiaskannya, entah karena dia sebagai pemimpin dan berhak untuk memarahi, ya, maka Allah memanggilnya di hadapan para makhluk di hari kiamat dan menyuruhnya memilih dari para bidadari apa yang dia kehendaki. Bidadari. Alhamdulillah. Jadi tenang kalau berhasil masuk surga dan berhasil menahan amarah, ya, padahal berhak marah karena emang kita jadi korban, kita yang dizolimi, tapi ternyata ketika kita sanggup dan memilih untuk menahan, ya, maka ternyata di sini setidaknya jika di dunia tidak dapat jodoh pun di sana dapat jodohnya bidadari. Insyaallah. Ada bidadari saya mah udah ada itu. Bidadari kamu mana? Suka ngelek emang udah ada. Makasih bro. Kamu udah sabar. Masya Allah. Ini nasihat-nasihat tentang menahan amarah ya. Ini nasihat tentang sabar. Kalau di surga dapat bidadarinya berapa? Nah, sayangnya Ki belum pernah ke sana ya. Masuk duluan Barza. Nanti kirim WA, dapatnya berapa? Masya Allah. Mati dulu. Mati dulu. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Ini masih nasihat-nasihat tentang marah. Ini adalah dalil tentang kalau kita marah diperintahkan untuk membaca ta'awudz ya, isti'adzah ya. Dari Sulaiman ibn Surad radhiyallahu anhu, dia berkata, saya sedang duduk bersama Nabi SAW dan pada waktu itu ada dua orang saling mencela. Salah seorang dari keduanya telah memerah wajahnya dan membesar otot-otot lehernya, ya, udah emosi banget. Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya saya mengetahui satu kalimat, seandainya ia atau mereka mengucapkannya, tentu hilanglah darinya apa yang sedang ia rasakan, andaikan saja ia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadi ada dalilnya tuh berkata isti'adzah atau ta'awudz ketika marah itu. Ini dari riwayat Bukhari, Muslim ya, untuk mencegah marah. Gimana kalau masih marah? Ambil wudu. Ya. Masih belum juga hilang marahnya, udah kepalang wudu, sholat 2 rakaat. Sholat apa? Kalau lagi jamnya duha. Kalau misalkan udah fardu dan udah bukan waktunya sholat duha, ya, ada yang namanya sholat sunnah mutlak. Pernah dengar? Ya, ada ya mutlak. Karena misalkan, waduh marahnya pada zuhur ke asar, ya, mau duha udah lewat, tahajud apalagi belum waktunya. Sedangkan zuhur udah, asar belum azan, ya udah sholat sunnah mutlak ada namanya. Itu sholat sunnah yang tanpa sebab, yang kalau pengen sholat saja maka itu boleh diamalkan 2 rakaat. Ya, alhamdulillah. Ada yang lagi marah? Adanya lagi marah begini. Lagi marah nih. Marah sama siapa ini? Siapa? Pantesan kabarnya lebih awal. Ya. Yang dari lewat Bukhari juga ada yang la takdob walakal jannah ya. Itu dari lewat Bukhari. Yang ini yang pendek-pendek. Yang ini juga menjelaskan tentang salah satu keunggulan dalam bersabar ya, dari riwayat Tirmidzi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Izin ada tes dulu. oh iya, enggak. Semoga Allah mudahkan. Enggak. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya bala atau musibah itu selalu ada pada orang mukmin dan mukminah dalam dirinya, anaknya,
hartanya hingga dia bertemu dengan Allah Ta'ala tanpa membawa dosa. Ini pun salah satu penguat bahwa kepahitan itu menggugurkan dosa. Ya, pahit, emang benar sepahit-pahitnya pahit, tapi demi Allah pas kita akhirnya jadi masuk surga gara-gara ujian itu, kita nggak akan ngeluh lagi bahkan orang-orang di yang lain yang melihat kejadian kita diizinkan masuk surga atas kepahitan itu bisa iri itu. Ya Allah, mendingan juga saya dulu sakit, mendingan saya juga mengalami kepahitan yang Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Satu hadis lagi di bab sabar sekaligus ya. Untuk dari Abu Ibrahim Abdullah ibn Abu Aufa radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW pada sebagian hari-hari perangnya menunggu musuh hingga tatkala matahari telah tergelincir. Beliau berdiri tengah-tengah mereka dan bersabda, "Wahai manusia, janganlah kamu mengharap bertemu musuh. Mohonlah keselamatan kepada Allah. Maka apabila kamu bertemu mereka, maka bersabarlah dan ketahuilah bahwasanya surga itu di bawah bayang-bayang pedang." Ya. Kalau ini menjelaskan bahwa juga tentang keutamaan berjihad, yang mereka mah kalau sampai ada panah meleset sampai berkata, "Aduh, surga meleset." Nggak jadi kena kepalanya, malah berkata surga meleset. Tapi yang pasti tentang bab sabar itu akan berkaitan paling banyaknya adalah tentang kepahitan-kepahitan yang kita alami. Kita pernah coba mengambil hikmah, ada Quran surat yang dibaca di setiap hari Jumat, yaitu surat Al-Kahfi ya, atau malam Jumatnya. Di situ ada kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Sebelumnya kadang kita biasa beranggapan bahwa ada ayat di Al-Quran surat ke-47 surat Muhammad ayat ke-7-nya. In tansurullah hayansurkum wa yusabbit aqdamakum. Artinya, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dirinya, ya. Ingat, ketika kita udah mengamalkan suatu amalan baik, lalu terus kita bertanya, itu orang nggak sholat tapi keinginannya dikabul. Saya udah ikut berdakwah, aktif di komunitas, udah ikut sedekah, sholat dijaga, bahkan ikut berdakwah dan mengajar. Sambil lanjut ya. Ya, itu biasanya ayat yang jadi pegangan banget bagi orang-orang yang bismillah berusaha istiqomah dalam kebaikan. Intan surullah yang surkum sabit akdamakum. Karena kita yakin kita kalau nolong agama Allah, Allah pasti nolong kita. Ya. Tapi kita pernah bahas, seingat saya di kajian yang biasa Senin Al-Hikam, bahwa ketika kita ada keinginan yang belum terkabul, kita tinggal baca lagi ayatnya bahwa ternyata tulisannya barang siapa menolong agama Allah, Allah akan menolong dirinya. Bukan, ayatnya sama sekali tidak berbunyi barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan kabulkan seluruh keinginannya. Beda kan? Beda nggak? Barang siapa menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Nah, namanya nolong itu beda dengan dikabulkan keinginan. Ya. Maka kita loncat tadi ke kisah Nabi Khidir alaihissalam. Beliau melakukan 3 amalan yang ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam. Pertama, ngebolongin perahu. Yang kedua, ngebunuh anak kecil. Yang ketiga, ada bangunan yang roboh ditahan sama dirinya. Padahal habis minta untuk dijamu makanan, tapi nggak dikasih sama masyarakat di kota tersebut. Tapi malah menolong bangunan yang mau roboh malah ditahan. Ya. Namun ternyata ditanya oleh Nabi Musa, dan dikatakan bahwa seharusnya kamu bisa menerima jamuan atas perbuatan baikmu ini. Tapi Nabi Khidir tidak minta. Dan disitulah perpisahan Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Di yang keduanya adalah tentang anak kecil yang dibunuh. Ya. Kenapa kamu bunuh anak kecil itu? Maka Nabi Khidir alaihissalam menjawab, ini adalah kehendak Allah. Karena anak ini, kalau nanti dia gede, dia jadi murtad. Ya. Dan dia akan mengajak orang tuanya meninggalkan Islam. Maka berarti anaknya akan masuk neraka, orang tuanya juga akan masuk neraka. Ya. Tapi pertolongan Allah datang dengan cara, satu, anaknya dibunuh ketika belum balik. Nah, pas belum balik berarti dia belum punya dosa, anaknya masuk surga. Insya Allah. Orang tuanya, walaupun 40 tahun mungkin sisa hidupnya dia bakal nangis, ya Allah anak saya hilang, ya Allah tiba-tiba dibunuh orang, lagi main depan rumah tahu-tahu dibunuh, nggak dikasih tahu lagi kalau itu adalah pertolongan.
Sisa-sisa hidupnya mungkin dia habisi dengan tangisan, tapi ketika akhirnya di surga dia ketemu lagi dengan anaknya dan tahu alasan bahwa Nabi Khidir melakukan itu untuk menolong, maka kepahitan yang sudah dia alami selama sisa puluhan tahun hidupnya, menangisi anaknya mati dibunuh orang itu, nggak jadi. Ya. Oh, alhamdulillah tuh. Kalau misalkan nggak jadi dibunuh, ya sekeluarga ke neraka, naudzubillah. Ya nggak sih? Kepahitan yang baik kan. Iya. Oke, bahkan anaknya nggak dibunuh, terus mereka bahagia selama sisa puluhan tahun hidupnya. Nggak pernah bertengkar, anak ini berprestasi jadi presiden, tapi ternyata murtad dan sekeluarga ke neraka. Dan mereka akan menyesali sejadi-jadinya dan di neraka abadi. Ya, bahagia 40 tahun atau abadi di neraka. Atau sebaliknya, menderita 40 tahun di dunia, tapi bahagia abadi di surga. Ditolong nggak itu? Ditolong. Barang siapa menolong agama Allah, ditolong. Bukan dikabulkan keinginannya. Jadi kalau misalkan ngelakuin amalan untuk nolong agama Allah, untuk supaya keinginannya terkabul, wah itu walaupun nggak salah, walaupun diperbolehkan, tapi Allah akan menolongnya bukan dengan cara yang kita pengen. Beda, Allah nolongnya itu bukan ngabulin keinginan. Misal gini nih, misal saya kecanduan narkoba. Kalian misalkan nggak pengen saya mati overdosis. Maka gimana cara nolong orang yang kecanduan? Apakah dijejelin narkoba sampai mati overdosis? Atau diikat di kamarnya sampai dia nggak bisa kemana-mana, jadi nggak bisa ngambil obat? Diikat atau dikasih obat? Diikat kan? Walaupun si kecanduannya nih, si pecandunya bakal berkata, bro lu temen gua kan bro, gua butuh banget nih obat, tolonglah, lu katanya sayang gua. Masa gua diikat kayak gini, ini badan udah sakau nih, nggak enak. Nah, ketika dia sedang ditolong, dan memang dia sedang ditolong, tapi si yang ditolong ngerasa menderita. Tapi ditolong nggak? Ditolong, walaupun menderita banget tuh orang. Jadi kalau kita udah ngaku nih, ini insya Allah di sini semuanya lagi dalam jalan kebaikan, dalam ketaatan, tapi tahu-tahu hidup teh ada masalah. Terus kita mempertanyakan Allah dengan bawa dalil yang Allah juga sebutkan. Ya Allah katanya intan surullah yansurkum. Jika aku menolong agama Allah, aku akan ditolong. Kenapa aku ini keinginan nggak tercapai? Karena emang artian ayatnya bukan barang siapa menolong agama Allah maka kamu akan dikabulkan keinginannya, beda tuh. Apalagi Allah tahu ketika nih orang dikabulin keinginannya, taunya ibadahnya kendor. Ya nggak sih? Allah kalau ditanya siapa yang paling mengerti tentang diri ini, ya Allah, karena Ia yang menciptakan dan juga Ia juga yang paling tahu tentang kalau hamba ini diberi sesuatu, apakah akan jadi seperti apa dirinya. Ada hamba-hamba yang sengaja oleh Allah nggak dikasih nikmat, karena tahu ketika dikasih nikmat kendor pasti ibadahnya, atau bahkan ninggalin Allah. Makanya udah beres satu masalah dikasih lagi, beres satu masalah dikasih lagi. Ada juga hamba yang Allah nilai, dia dikasih ujian terlalu berat, lepas imannya, makanya hidupnya dikasih agak enak. Ya, ada yang kayak gitu, ya. Karena itu adalah ilmunya Allah, kebijaksanaan Allah. Jadi hanya karena suatu hal itu nggak sesuai keinginan, kita nggak bisa dengan seenaknya berkata, apa nih, kapan pertolongan Allah? Dan kenapa ini amalan solehku belum dibalas-balas? Ya, ingat kisahnya Abdurrahman bin Auf yang bahkan berdoa untuk supaya, ya Allah, jika amalanku ini dianggap sebagai pahala olehmu, maka tolong jangan balas amalan itu di dunia. Demi Allah, aku nggak butuh di sini, aku butuhnya di akhirat. Ya, ketika beliau menangis, ketika beliau lagi dijamu, Abdurrahman bin Auf lagi dijamu lalu nangis. Ditanya oleh tuan rumahnya, kamu nangis kenapa? Aku teringat sahabatku yang lebih mulia dariku, yaitu Mus'ab bin Umair. Dalam hal itu bahasannya, kenapa iri kepada Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair aslinya orang kaya, anak bangsawan, ganteng, tampan, bajunya bagus dan mewah dan wangi. Ketika memilih untuk ikut Rasulullah, masuk ke dalam Islam, seluruh nikmat dunianya dicabut sama Allah. Kata kasarnya mah, jadi gembel lah istilahnya untuk urusan dunianya. Ya, karena bahkan meninggalnya tangan kanan buntung, tangan kiri buntung, karena diamanahkan untuk memegang panji Rasulullah, ya, Ar-Roya. Lalu demi supaya bendera itu tidak jatuh
panji itu tidak jatuh ke tangan musuh, dengan tangan disabet yang kanan putus, diambil pakai yang kiri, disabet yang kiri putus, dipeluk dengan tangan yang udah terputus demi supaya panji itu nggak jatuh ke tanah. Rasulullah meneteskan air mata ketika melihat jenazahnya Mus'ab bin Umair, lalu saking nggak teganya pengen ditutupin pakai kain pun nggak ada, cuma ada kain burdoh yang kalau kepalanya ditutup kakinya kelihatan, kakinya ditutup kepalanya kelihatan. Ini teh sahabat yang mulia luar biasa, dan Abdurrahman bin Auf malah iri kepada beliau. Ketika orang iri kepada Abdurrahman bin Auf karena kayanya, tapi ternyata Abdurrahman bin Auf iri kepada Mus'ab bin Umair yang Allah cabut seluruh nikmat dunianya. Karena Abdurrahman bin Auf itu tadi selalu berdoa, ya Allah, aku jika melakukan amalan solih, jika ini akan jadi kebaikan untukku, maka tolong jangan balas di dunia. Karena demi Allah, aku lebih butuh nanti di akhirat. Aku takut ketika nanti di akhirat menghadap kepada engkau, ya, lalu engkau akan berkata kepadaku, seluruh amal solehmu sudah kubalas di dunia dalam bentuk betapa kayanya dirimu. Maka tidak ada nikmat lagi untukmu di sini. Mau ngomong apa? Sedangkan kita di sini teh beramal soleh, duha teh pengen usaha lancar, sedekah teh pengen supaya kita dibalas duit lebih banyak. Ternyata yang udah seperti Abdurrahman malah, ya Allah jangan sekarang, ya Allah nggak butuh. Saya lebih pengen kayak Mus'ab. Karena Mus'ab ketika akhirnya dia beriman dan pasti jadi pahala, seluruh nikmatnya dicabut. Bukan dicabut ya, tapi Allah tunda, semua nikmatnya tidak dibalas di dunia, maka nggak kebayang nikmat sebesar apa yang akan dia terima di alam setelah kematian. Jadi ketika orang iri dengan Abdurrahman, malah Abdurrahmannya iri dengan yang seperti itu, Masya Allah. Ya, itu kisah-kisah yang Masya Allah, ketika kita berusaha untuk tadaburi, ya Allah kok bisa sampai kayak gitu keimanan teh, saking udah bener-bener pengennya ke Allah, bisa malah iri sama orang yang istilahnya hartanya habis, secara dunia mati secara mengenaskan gitu kan, secara fisiknya, tapi ketika amalan soleh dan Allah zat yang maha adil yang pasti akan membalas setiap kebaikan, lalu kok di dunia nggak dapat kebaikan, maka dijamin itu di akhiratnya dia bakal jauh lebih nikmat daripada orang-orang yang di dunia udah dibalas. Ya, kalau kita tahu betapa mengerikannya hari setelah kematian, ya Allah aku nggak butuh di sini, ya lebih butuhnya nanti. Karena di hari itu udah nggak bisa nolong. Kita di sini nih lagi ada musibah, kita masih bisa minta tolong, masih bisa sujud, masih bisa tobat, masih bisa beramal soleh lagi. Selagi di dunia mah sepahit-pahitnya masalah dunia. Tapi kalau udah kena masalah di sana, ya Allah bentar pengen sholat, udah telat, udah nggak wajib sholat di sana. Mau minta tolong ke siapa lagi udah nggak bisa. Ya, minta syafaat ke orang soleh. Orang solehnya ternyata juga tidak menganggap kita sahabat karena memang karena ternyata ketika di dunia, orang soleh mah selalu menentang yang kulakukan, katanya bertentangan dengan syariat lah, dan akhirnya kita malah memusuhi orang soleh, ya. Dan itu naudzubillah. Makanya dulu mereka itu orang-orang yang takut kalau diminta jadi pemimpin, takut ketika dapat harta terlalu banyak. Tapi Abdurrahman bin Auf, ya Masya Allah, diujinya pakai harta terus. Membeli panen kurma busuk satu negara pun sampai uangnya habis, tahu-tahu dapat 10 kali lipat. Ya, tentang ada yang butuh untuk obat, kena penyakit wabah dan obatnya harus butuh kurma busuk, ya, maka izinkan kami membelinya kembali, ini ada uang dengan jumlah nominal 10 kali lipat dari hartanya yang dulu. Kok malah tambah kaya, ya. Insya Allah ujiannya memang harus di harta. Jadi sekali lagi, bukan nggak boleh punya harta, bukan nggak boleh populer, tapi ngeri alhamdulillah. Apalagi punya kekuasaan itu cenderung zalim atau cenderung korup. Sedangkan kalau kekuasaannya absolut, maka mutlak juga pasti akan korup. Kenapa? Karena manusia punya hawa nafsu. Ya, ketika dia punya posisi di mana dia tidak mungkin disalahi, atau bahkan dia yang berhak mana yang salah, mana yang betul, maka kadang orang playing God, ya, bermain jadi Tuhan. Dan di saat itu, orang yang paling merasa jadi Tuhan pun, ya akhirnya cuma jadi mumi. Ya, nggak bisa nyelamatin dirinya sendiri, nggak bisa. Bisa. Raja Namrud menantang Ibrahim alaihissalam dengan segala tantangannya, bikin menara dengan kekayaannya, dengan pasukannya, matinya sama nyamuk. Digigit nyamuk sakit mati. Ada yang pernah dengar Genghis Khan? Ya, Mongolia. Beliau ini justru disebutkan
leluhurnya dari dinasti Sung seingat saya, karena dinasti Ming itu di 1400-an. Cucunya Kubilai Khan oleh orang Cina dianggap sebagai kaisar yang dari Cina, padahal bagi orang Mongol mereka tuh orang Mongol. Dulu lagian belum ada perbatasan. Cina itu masih bisa dijajah oleh Mongol karena masih berbagi kerajaan, belum terbagi jadi satu kekaisaran. Baru ketika akhirnya bisa jadi satu kekaisaran itu di cucunya Genghis Khan, ya. Dan ia adalah penjajah darat terbesar yang pernah berkuasa, menguasai darat paling besar, karena sampai ke Bulgaria, se-Asia, sampai ke sana Eropa Timur. Dan itu semua dilakukan pakai kuda, pakai panah, pakai pedang, ya. Di saat waktu itu orang belum menjelajah lautan, ya, karena ilmu pelayaran terbaik yang sampai akhirnya bisa ngelilingi dunia itu dinasti Ming 1400-an, ya. Itu semua serba masih darat semuanya, ya. Meninggalnya sama, entah di mana nggak tahu. Diriwayatkan dari riwayat-riwayat yang ada, dulu pernah baca biografinya, dia lagi di perjalanan entah kemana, dia pernah lukanya infeksi, mati entah di mana, infeksi, demam, meninggal udah gitu aja. Padahal gagah, pembantai, memang tinggi, kekar, perang, tapi kata Allah kalau memang udah sakit, infeksi, sama kuman, mati, ya, nggak bisa gimana-gimana. Nah, sampai sekarang tuh kuburannya nggak tahu di mana, karena meninggal di jalan. Dan mereka istilahnya kaum apa ya, savage ya, tidak beradab. Maka anak buahnya ketika dia mati, udah peperangan sendiri satu sama lain. Kan di sana mah kan dulu siapa yang kuat, siapa yang berkuasa. Rajanya mati nih, Genghis Khan-nya. Ya udah entah di mana mayatnya, entah mungkin dicincang atau dibawa kemana. Lalu akhirnya udah berperangan lagi, dan akhirnya anak kandungnya sendiri dan dia punya anak-anak dari selir-selirnya perang satu sama lain. Nggak jelas. Baru akhirnya dari cucunya Kubilai Khan menyatukan, dan akhirnya dia menyatukan seluruh kerajaan di Tiongkok hingga akhirnya jadi satu kekaisaran. Dan akhirnya mulailah zaman dinasti di awal-awal. Lalu akhirnya habis, baru akhirnya berganti dinasti Ming. Dinasti Ming punya jenderal paling besar dan kuat yang ternyata dia adalah Muslim, yaitu Cheng Ho, ya. Masya Allah, Cheng Ho, ya. Dan akhirnya sampai ke Indonesia dan wafat di Indonesia. Beliau Muslim, ya. Kita pernah baca dulu, ada bukunya, judulnya 1421, ya, itu tahun pelayaran pertama dari dinasti Ming, Cheng Ho, yang ternyata makanya nggak aneh kalau ternyata katanya orang Cina itu ada di mana-mana, walaupun sedikit ya di beberapa daerah, tapi karena memang dulu diceritakan bahwa Columbus nemuin Amerika, ternyata di kapalnya Columbus itu udah ada peta. Siapa yang bikin petanya? Kan penjelajah pertama katanya. Karena ternyata begitu diselidiki, yang punya ilmu perkapalan yang sudah maju di bawah tahun 1500 hanya kekaisaran dinasti Ming dipimpin oleh Cheng Ho. Dan ada bukti bahwa Cheng Ho pernah ke Indonesia, bahkan pernah sampai ke India dengan kapalnya di tahun 1400-an. Jadi sebetulnya judulnya itu 1421, When China Discovered the World, saat Cina mengelilingi dunia, menemukan dunia, ya. Akhirnya dia membawa apa yang tidak ada, dibawa pulang ke sana dan segala macam. Terus kenapa itu tidak diakui? Karena ketika tahun 1423-nya, kita jadi belajar sejarah, nggak apa-apa ya, Cheng Ho-nya pulang ke kekaisaran dinasti Ming ke Cina dengan membawa hasil pelayarannya. Ternyata di kaisar dinasti Mingnya sudah dibunuh oleh pamannya sendiri, dikudeta, dan dia berkuasa, dan dia nggak mau, nggak tertarik dengan pelayaran lagi, nggak didukung. Makanya semua catatan pelayarannya dibakar, dihanguskan, dan Cheng Ho diusir. Makanya balik lagi, malah meninggal di Semarang, nggak pulang lagi ke negeri asalnya. Menurut buku sejarah tersebut, ya, yang memang dilengkapi, ya, penulisnya adalah ini, seseorang veteran militer Angkatan Laut Amerika yang dia udah pernah keliling dunia dan menemukan bukti-bukti bahwa ternyata di tahun-tahun sebelum kayak Columbus nemuin Amerika 1500-an, dan David Cook menemukan Australia di tahun 1700-an, bahwa di tahun 1400-an sudah ada yang lebih dulu menjelajahi lautan, dan itu kekaisaran dinasti Ming, ya. Jadi yang dulu justru pertama kali menemukan adalah mereka, katanya, kata buku sejarah itu, ya. Tapi yang lebih luar biasanya sih sebetulnya balik lagi karena Cheng Ho-nya ini Muslim, Masya Allah, ya, beliau Muslim yang taat. Karena memang nyambung kalau dari daratan, dari Arab ke sana mah, nyampe ke Cina mah, ada jalur sutra dulu namanya, ya. Dan walaupun riwayatnya doif, katanya sudah ada sahabat yang ke sana. Apalagi akhirnya kan mushaf kan ditulisnya akhirnya di kertas kan. Nah, penemu kertas pertama kan Cina, ya. Dan akhirnya mulai di kertas dulu, akhirnya di pelepah kurma dan segala macam seperti itu, ya.
Ada yang mau didiskusikan dulu sebelum kita masuk ke bab keempat nih tentang jujur dan benar, siddiq. Kita lanjutin sedikit tentang bab 4, jujur dan benar, siddiq. Harap dibedakan, di dalam bahasa Arab itu benar itu ada dua, ada siddiq, ada haqq. Ya, ada siddiq, ada haq. Apa bedanya? Siddiq adalah benar yang memang benar, tapi menurut orang lain masih bisa salah. Contoh, ada angka 6 nih. Kata kita 6, kata Aib dia pasti lihatnya 9. Ya, Aib benar, saya benar. Ya, itu siddiq. Makanya sebenar-benarnya manusia setelah Rasulullah ya gelarnya tetap siddiq. Ya, Abu Bakar siddiq. Ya, kalau hak itu adalah kebenaran yang pasti benar oleh semuanya, pasti dianggap benar, nggak bisa ada salahnya, dan itu hanya milik Allah. Ya, karena Allah al-haq, bukan Allah as-siddiq. Ya, karena kalau siddiq itu kebenaran yang seperti manusia ya, masih bisa salah menurut orang lain. Ya, bisa dua-duanya benar, cuman beda sudut pandang, atau beda sudut pandang pun emang kalau sudah tidak empati, tidak suka, ya kita mau ngomong apapun nggak akan didengar, ya, mau sebenar apapun. Kalau hak tadi adalah kebenaran yang mutlak, ya, insyaallah. Dan ternyata di dalam Al-Quran juga banyak sekali firman-firman, seperti contohnya di At-Taubah ayat 119. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kita disuruh bukan ikut yang banyak, ikut yang benar. Orang-orang juga gitu, apa-apa. Ya, tapi bukan ikut yang banyak kita mah ya. Kadang kita tuh aduh takut nih nggak bikin PR, pas akhirnya nanya, wah lu udah bikin belum? Lu udah bikin belum? Pada belum semua. Tenang. Kok bisa jadi tenang? Gara-gara ada banyak, ya. Nah, sedangkan akan ada hari di mana lu waktu itu maksiat udah tobat belum? Lu belum juga. Kita sama-sama di neraka. Nggak mungkin. Ya, di sana ngeri, di sana mah. Jadi jangan ikut yang banyak tapi ikut yang benar. Ya, insyaallah. Kalau Rasulullah SAW bersabda yang artinya telah kutinggalkan untuk kalian dua perkara yang jika kalian memegang teguh dua hal tersebut maka kalian tidak akan tercerai-berai, tidak akan tersesat, tidak akan tergelincir lah ya, tidak akan selamat, yaitu adalah Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan bahas tentang jujur dan benar. Tadi benar itu ya ada siddiq, ada hak. Jujur adalah fundamental yang Allah sudah siapkan pada diri Rasulullah, bahkan sebelum ia menjadi Rasul, sebelum menjadi Nabi dan sebelum menjadi Rasul, ia adalah orang yang paling benar. Dan kitab ini tidak akan ada jika orang-orang yang berada di dalamnya adalah orang-orang yang benar, karena nggak bisa dipegang, ya, nggak bisa dipegang. Apa yang dipegang dari seseorang kalau bukan omongannya? Kalau omongannya udah bisa dipegang, apalagi yang dipercaya, ya. Insyaallah. At-Taubah ayat 119. Sebetulnya banyak sekali ya. Kalau belakangnya ada ayat tulisannya in kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi Allah tuh ketika nantangin, ketika ada manusia yang menentang Rasul, menentang ketuhanan Allah, maka suka ditantang balik sama Allah. Maka wa in kuntum fi raibim mimma, contohnya jika kalian meragukan apa yang disampaikan oleh Rasul, maka datangkanlah satu surat yang semisal jika kalian orang-orang yang benar, ya. Masalahnya Allahnya sendiri yang paling benar. Apa nih? Kalau itu kata-kata benar itu ya benar gitu. Benar. Benar.
Alhamdulillah. Kita ke hadis pertama di kitab ini. Alhamdulillah. Ya, tadi kita sudah bahas tentang jujurnya itu adalah fundamental ya. Kita pernah bahas bahwa ilmu hadis itu ilmu ecek kalau bahasa Sundanya mah. Tapi katanya cenah, ecek, tapi ternyata semua yang ada di dalam si cenahnya itu semuanya orang-orang yang tidak berbohong, semuanya orang yang benar. Makanya ini sudah diucapkan 1400 tahun yang lalu, tapi kita teruji ini kebenarannya dan bisa kita amalkan. Ya. Alhamdulillah. Dan tugas kita pun ternyata dalam berdakwah, ingat ya, perbedaan kita dengan umat Rasul, umat nabi-nabi yang lain, kita diperintahkan untuk menyampaikan juga berdakwah, walaupun bukan berarti ceramah. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ali Imran ayat 110. Alhamdulillah. Ya. Kita diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kemungkaran. Ya. Dan enaknya sekali lagi dalam menyampaikan ini adalah kita menyampaikan sesuatu yang pasti benar. Makanya pentingnya kita ngaji, tahu ayatnya dan tahu hadisnya, benar-benar pernah lihat gitu, nggak cuman katanya. Udah mah katanya, ternyata katanya dia lihat dari mana, taunya lihat di IG. Padahal siapapun bisa lihat, bisa tulis, diedit di Canva, tulis barang siapa sehari makan 10 kali dia akan masuk surga, hadis riwayat Muslim. Semua bisa nulis kayak gitu, ya. Tapi kalau sudah nyatunya misal lihatnya di kitab, yang kitab itu memang dari ribuan tahun lalu juga sudah ada, ratusan tahun lalu, dan itu memang terjaga juga, ya, tidak ada perbedaan dan memang sudah terjamin kesohihannya. Kita jadi tahu ngelihat ini teh, ketika ada yang berbeda teh, kok itu beda ya dengan hadis yang saya tahu kata si itu. Ternyata kalau kita tahunya benar-benar karena udah ngelihat, saya pernah lihat di kitab itu di halaman segitu, di hadis nomor segini bahwa begini, maka ketika ada yang berbeda yakin kita karena udah tahu, benar-benar pernah ngelihat gitu, ya. Makanya Imam Syafi'i sekali lagi sampai bilang, jika kalian mempelajari ilmu hadis maka kalian akan memiliki hujjah yang kuat pada agama kalian, ya. Karena tahu, benar-benar udah ngelihat petunjuknya. Dan kita menyampaikan sekali lagi dari yang maha benar. Kalau kita presentasi bisnis, kata kita benar, kata orang lain belum tentu, karena berasal dari manusia. Tapi kalau misalkan menyampaikan dari Al-Quran, dari hadis, hei orang muslim harus sholat, nggak bisa dibantah, memang iya. Seorang non-muslim sampai seorang syekh pun nggak bisa membantah hal itu, ya. Gitu. Dan ingat, tugas pendakwah itu hanya 3 sebetulnya. 1, niatnya lurus karena Allah. Karena amalan sebaik apapun, niatnya bukan karena Allah, yang nggak jadi pahala. Apalagi kita tahu bakal mati, tahu bakal ketemu Allah, tahu kita harus bawa bekal, tapi ngelakuin amalan yang nggak ada nilainya di sisi Allah, maka rugi kalau niatnya tidak kepada Allah. Imam Nawawi sendiri di kitab-kitabnya selalu bab nomor 1-nya bab tentang niat. Niatnya lurus karena Allah. 2, memastikan yang disampaikan itu benar tentang Allah atau dari Allah. Bisa ditambahkan dari Rasulullah juga, ya. Dalam artian kalau yang di sini kan insya Allah sudah ngaji, jadi benar-benar tahu, oh di Al-Quran beneran ada, di hadis atau di hadis beneran ada, ya. Jadi selagi kita benar-benar yakin, oh itu memang benar ada perintahnya, ya. Kamu nggak boleh berzina, cok saha. Kita benar-benar tahu ada tuh di Al-Isra ayat 32. Nih, kasih lihat, oh ternyata memang ada. Makanya kita yakin, dan beneran kita udah pernah lihat ada ayatnya, ya. Yakin itu adalah benar. Yang ketiga adalah ini yang mungkin rasa paling sulit, memastikan apa yang ada di hati, di ucapan dan di tindakan sama. Ya, memastikan apa yang ada di hati, di ucapan, dan di tindakan itu benar-benar sama. Kenapa? Karena dia sadar hati itu hanya bisa disentuh dengan hati. Bahkan ada juga yang benar-benar mengamalkan kayak begini. Dia nggak akan menasehati sesuatu sebelum yang dia nasihati itu sudah dia amalkan sendiri. Nggak cuma diamalkan, bahkan ada yang menstandarkan, aku pun sudah merasakan perubahannya dari amalan tersebut.
ya. Duha, tapi tidak pernah duha, dia nggak akan berani nasihati. Atau bahkan ada juga yang benar-benar lebih waro, sebelum dia merasakan manfaat dari odoj misalkan, odoj kamu, ternyata dia emang udah ngamalin, tapi dia belum ngerasain nikmatnya apa nih, karena misalkan baru seminggu ya, baru 2 pekan. Tapi ketika dia udah benar-benar, rasanya jadi lebih enak, rasanya jadi lebih gimana-gimana. Ketika dia udah benar-benar dapetin manfaat positifnya, baru dia berani nyampein ya. Karena bagaimana mungkin nasihat kita harapkan bisa mengubah orang lain, kalau nasihat yang kita sampaikan itu bahkan nggak sanggup mengubah diri kita sendiri. Ngomong mah bebas ngomong, ya setiap orang bebas berdongeng, tapi kan lebih banyak yang jadi omong kosong daripada yang masuk ke hati. Ya. Ingat kisah yang imam yang di kota Basrah? Sering cerita ada saya ini tentang imam ini berkarisma. Kalau dia beres khutbah, maka orang tuh mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Ya. Maka suatu ketika beres, ketika itu masih zaman ada perbudakan, hamba sahaya mendatangi imam ini dan request istilahnya, wahai imam, tolong sampaikan materi tentang keutamaan memerdekakan hamba sahaya. Harapannya biar dia dibebasin. Ternyata udah diokehin sama si imam. Pekan depannya udah siap di sholat Jumat, ternyata materinya bukan tentang itu. Pekan ketiga masih bukan tentang itu. Pengen negor lagi, ngingetin lagi, udah nggak enak ya kepada seorang guru. Maka akhirnya udah pasrah, tahu-tahu tepat 1 tahun, akhirnya sang imam membacakan materi tentang keutamaan memerdekakan seorang budak. Dan ketika itu, akhirnya dia menjadi salah seorang yang, Masya Allah, nasihat dari imam tersebut masuk ke hati para pendengar, dan banyak sekali tuan-tuan yang membebaskan hamba sahaya, termasuk si yang request itu tadi. Ketika udah beres, dibebaskan, dan dia setelah menjadi orang merdeka, hal yang pertama dia lakukan, pergi ke rumah si imam untuk berterima kasih. Ketika berterima kasih, ngobrol-ngobrol, dijamu dengan baik di rumahnya sang imam, maka ia memberanikan diri untuk bertanya, kalau bahasa kitanya mah, punten, waktu itu udah disampaikan, udah request dari setahun yang lalu, kenapa baru disampaikan tadi ya? Walaupun nggak punten lah ya bahasa merekanya mah, ya. Maka sang imam menjawab, ya maaf, saya harus nabung dulu. Nabung apa? Iya, tepat setelah antum menyampaikan untuk memerdekakan tentang materi itu, saya langsung tanya teman saya yang punya hamba sahaya, berapa biaya untuk membebaskannya. Ternyata cukup besar biayanya, dan saya nabung dulu. Dan punten pisan, baru sampai 1 tahun kemarin, baru cukup tabungan saya untuk membebaskan hamba tersebut. Dan ketika saya bebaskan, barulah saya menyampaikan tentang itu. Karena demi Allah, saya tidak akan pernah menyampaikan sesuatu yang saya tidak pernah amalkan. Berat ya. Makanya orang tua yang, jangan merokok. Wah, naonan, nggak mempan ya. Ujung-ujungnya gedenya jadi sharing rokok. Ya. Makanya jangan nunggu anak soleh, orang tuanya dulu yang soleh. Jangan nunggu pengen dapat istri soleh, kitanya dulu soleh. Nanti Allah kirimkan yang soleha. Ya. Insya Allah. Ya. Tenang saja ya. Jangan nunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu, engkau akan dijadikan kaya oleh Allah. Ya. Ukhti-ukhti nanti di luar juga sampaikan, jangan nunggu dapat imam yang soleh dulu, kalian soleha dulu. Nanti akan ada seorang yang soleh yang akan tertarik kepada engkau. Kalau enggak mau, aku mau pengennya tuh cowok yang soleh-soleh gitu, yang suka ngaji ya, tapi lagi nongkrongnya dia di tempat minum-minuman keras. Ya iya, berharapnya benar, tapi bagaimana si solehnya bakal tertarik kepada itu? Tertarik juga pas nengok udah ngucap astagfirullah ya. Astagfirullah tapi diliatin. Sekali dikijak. Benar. Masya Allah. Ya, sok lah segitu dulu. Enggak, kalau ada yang mau didiskusikan, kita baru opening yang bab 4 ya, sebelum masuk ke hadisnya. Jadi gitu, dakwah tuh sebetulnya terasa ringan, baru terasa berat ketika kita mewajibkan orang lain harus jadi baik setelah mendengar kita. Ya. Wah, capek ngingetin dia mah. Berat lah, udahlah, nggak mau urusan sama dia. Ya. Bisa jadi cuman karena kita ngewajibin orang tuh kudu jadi baik gara-gara ngedenger kita. Padahal perintahnya Al-Ghoshiyah 2122, fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Sampaikan, ingatkan, tugasmu hanya mengingatkan. Engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya.
Kalau manusia itu tidak diberi kemampuan untuk mengubah manusia lainnya. Kalau memang diberi kemampuan untuk mengubah manusia lainnya, satu dunia udah soleh berkat dakwahnya Rasulullah. Ya, tapi pamannya beliau pun tidak. Bahkan Nabi Nuh 950 tahun mendakwahi anaknya nggak masuk Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya masih bikin patung berhala. Ya, jadi enggak. Ya kalau kita ngerasa, aduh, kok nggak bener-bener juga sih ini anak, capek nggak mau ngurus dia lagi, udah serahin aja ke guru yang lain misalnya. Allahnya aja nggak nyerah kepada dia, kenapa kitanya yang nyerah? Kalau Allahnya udah nyerah sama nih anak, udah diazab ketika dia bikin maksiat itu anaknya, tapi ternyata dia masih hidup, Allahnya berarti tidak menyerah kepada dirinya. Kayak yang di sini yang punya amanah juga untuk mengajar, ketika ada yang salah dari yang diajar, Allah ingat bahwa Allahnya tidak pernah menyerah kepada dirinya. Allah benci perbuatannya, tapi Allah tidak pernah membenci individunya. Kalau orangnya mah Allah gak sayang, itu buktinya masih dikasih hidup. Ya, insya Allah. Itu dia ketemu teman-temannya masih bisa sapa-sapaan, bisa saling pelukan, saling bercanda. Kalau Allah buka seluruh aibnya, nggak akan mereka kayak gitu. Ya, itu aja udah tanda Allah sayang. Nggak cuma dikasih kesempatan, ditutup lagi. Insya Allah. Jadi nggak berat kalau tugasnya nyampein. Kalau kita ngewajibin orang harus jadi soleh setelah ngomong sama saya, orang tugasnya cuma nyampein. Kayak anak SD maksain diri harus beresin soal SMA. Ngapain dikerjain? Ya, orang bukan buat tugasnya. Yang tugasnya cuma mengingatkan. Bismillah. Dia jadi soleh karena Allah, dia tidak jadi soleh pun. Dia Allah pasti memberikan pahala bagi si penyampainya. Kalau niatnya benar ya. Dan kesulitan dan pengorbanannya pasti jadi penggugur dosa. Nggak ada ruginya, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.